Halo, nama saya adalah Hendra Tamrindinata. Saat ini saya mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan dan saya mengajar beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah Sejarah Reformasi, Sejarah Perkembangan Pemikiran Reform, dan juga mata kuliah Konfesi atau Pengakuan-Pengakuan Iman Reform. Dan pada hari ini saya akan memperkenalkan kepada kita tentang mata kuliah ini, khususnya mata kuliah yang saya sebut sebagai Sejarah Perkembangan Pemikiran Reform. Dan di dalam mata kuliah ini saya akan memperkenalkan kepada kita tentang bagaimana saya mengajar tentang salah satu topik dari mata kuliah ini, yaitu Kristologi ya. Kristologi di dalam sejarah perkembangan pemikiran reform yang saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi saya. Semoga perkenalan saya ini dapat membuat Bapak Ibu asesor untuk dapat melihat dengan lebih baik bagaimana pembelajaran berlangsung di kelas, bagaimana penjelasan RPS, dan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Terima kasih. Ini adalah mata kuliah yang kalian akan ikuti sekarang ini, adalah mata kuliah yang dikenal dengan nama Sejarah Pemikiran Reform ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian dulu tentang rencana pembelajaran semester atau RPS-nya ya. Nah, yang lalu kalian sudah mengikuti beberapa mata kuliah yang terkait dengan reform teologi, khususnya sejarah reformasi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan sejarah pemikiran reform. Nah, sejarah pemikiran reform ini berkaitan dengan sejarah reformasi. Oke, slide pertama, kita lihat di sini bahwa mata kuliah ini ya sejarah dan pemikiran teologi reform. Ya, koordinator mata kuliah ini adalah Pak Novel ya. Kemudian kurikulum operasionalnya adalah dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kurikulum ini saya barusan kirim dan disahkan oleh Fakultas 12 Januari ya. Oke. Nah, ya ini adalah nama saya, jabatan, nomor induk karyawan, dan nomor induk dosen nasional ya. Nah, ini email saya dan juga ini adalah nomor WA saya. Kalau kalian mau menghubungi bisa ya, bertanya tentang masalah-masalah ini ya. Nah, sekarang yang penting adalah kita perlu melihat dulu apa yang menjadi deskripsi dari mata kuliah ini. Jadi deskripsi dari mata kuliah ini adalah berupaya untuk menjelaskan atau menelusuri perkembangan pemikiran dan teologi reform yang berakar pada reformasi Calvin di Jenewa dan Zwingli di Zurich, hingga perkembangannya sampai pada masa pasca reformasi atau post reformation di berbagai negara. Nah, studi ini akan menggali pembentukan tradisi reform, ekspansinya dan adaptasinya di tempat-tempat tradisi ini berkembang. Ekspansi dan perkembangan tradisi ini tentu saja memberikan pengaruh dan tantangan yang unik, sehingga mempertajam peran dari pemikiran dan teologi reform bagi dunia secara umum. Nanti pada bagian terakhir dari kuliah ini kita akan melihat ya, adanya ruang kajian yang juga diberikan kepada satu gerakan yang namanya Neo-Calvinisme. Neo-Calvinisme merupakan gerakan pada sekitar abad ke-19 akhir dan abad ke-20 awal yang dipelopori oleh tokoh yang sangat terkenal bernama Abraham Kuyper di Belanda. Ya. Dan kemudian nanti dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Abraham Kuyper kemudian mengajak ada seorang teolog reform yang lain di Belanda pada waktu itu yang bernama Herman Bavinck. Dan juga nanti akan ada teolog-teolog lain yang bergabung di dalam gerakan Neo-Calvinisme ini. Dan gerakan ini sebenarnya berupaya untuk mengimplementasikan teologi reform itu di dalam kehidupan masyarakat Belanda. Karena Kuyper melihat pada waktu itu masyarakat Belanda sudah mengalami begitu banyak proses sekularisasi, sehingga teologi yang tradisional yang selama ini menjadi jangkar ya, yang mempertahankan teologi reform di Belanda itu sudah mengalami degradasi. Jadi Kuyper mengajak masyarakat Belanda untuk kembali kepada teologi reform yang dulunya telah membentuk negara mereka. Nah, kemudian nanti kita akan melihat ya bagaimana gerakan Neo-Calvinisme ini memberikan respon khusus bagi dunia dan zamannya, sehingga kita akan melihat bagaimana pemikiran reform ini punya signifikansi bukan hanya dalam kaitannya dengan sejarah pada masa lalu, tetapi juga berkaitan dengan sejarah masa kini dan sejarah di masa yang akan datang. Jadi ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Nah, kemudian capaian pembelajaran lulusan saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat umum ya. Pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Tritunggal, dengan beriman kepada Kristus ya, dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menunjukkan sikap saleh dengan mentaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga setelah kalian sudah belajar mata kuliah ini, diharapkan dapat mencapai yang disebut sebagai bekerja sama atau memiliki kemampuan bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian berdasarkan kasih Allah Tritunggal terhadap masyarakat dan lingkungan ya. Nah, ini penting ya. Jadi memahami teologi perkembangan sejarah perkembangan teologi reform akan membawa kita kepada bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Makanya bekerja sama dan kepekaan sosial itu penting ya. Dan kemudian ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu ya. Jadi setelah kalian mempelajari sejarah dengan berbagai pergolakannya, pemikiran-pemikiran yang lahir di dalam sejarah tersebut, nah itu diharapkan dapat membangun kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ya. Kalian sudah pernah belajar tentang CPMK kan? Pernah?
capaian pembelajaran mata kuliah. Dari CPL kita turunkan menjadi CPMK ya. Nah, di dalam CPMK secara khusus kita melihat bahwa ini dikaitkan dengan apa yang menjadi visi dari Teacher College atau Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu menjadi cendekiawan, pemimpin dan juga warga negara. Nah, kemudian CPMK pertama adalah setelah kalian mempelajari mata kuliah ini diharapkan dapat mengintegrasikan kehidupan seorang guru Kristen dengan pemahaman tentang sejarah perkembangan teologi reform. Dengan memahami capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama ini, diharapkan kalian dapat mencapai visi Fakultas Ilmu Pendidikan tentang cendekiawan dan pemimpin. Dan kemudian yang kedua adalah memerinci sejarah perkembangan teologi reform dan implikasi-implikasinya bagi kehidupan orang Kristen saat ini. Ini diharapkan dapat mencapai CPMK untuk visi menjadi pemimpin dan juga warga negara. Dan kemudian kalian lihat yang ketiga, yaitu meyakini providensia Tuhan dalam sejarah, khususnya sejarah perkembangan pemikiran reform, dan menjadikan pemahaman akan sejarah ini sebagai sarana untuk mengajarkan orang lain mengenai pentingnya mendalami dan memperoleh manfaat dari sejarah. Nah, ini sebenarnya yang menjadi jantung dari mata kuliah ini, yaitu melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam sejarah terhadap perkembangan teologi reform ya. Dan kemudian dari situ akan menjadikan ini sebagai sarana untuk mengajarkan orang lain. Nah, diharapkan nanti mencapai visi cendekiawan, pemimpin dan juga warga negara ya. Kemudian ya sudah katakan kepada kalian bahwa prasyarat dari mata kuliah adalah sejarah gereja pada zaman reformasi. Karena teologi reform berkembang pada zaman reformasi, itulah sebabnya maka kita bisa melihat bahwa reform itu sebenarnya bukan hanya sekedar teologi, tetapi reform itu adalah suatu gerakan. Ya, gerakan pada zaman reformasi ya. Dan kemudian mata kuliah ini mempunyai kaitan dengan yang lain juga selain sejarah zaman reformasi adalah sejarah gereja pada zaman patristik. Sebenarnya perlu ada satu lagi sejarah gereja pada zaman abad pertengahan, cuma itu tidak diajarkan. Nah, itulah sebabnya maka saya berusaha untuk di dalam sejarah reformasi, pada waktu saya mengajar kalian tentang sejarah reformasi, saya berupaya untuk menunjukkan keterkaitan antara reformasi dengan abad pertengahan ya. Jadi sebenarnya ya, pembagian-pembagian zaman ini sangat penting untuk kita lihat ya, karena pembagian-pembagian zaman ini akan memberikan kepada kita semacam kerangka untuk memahami perkembangan sejarah gereja ya. Oke. Kemudian apa yang perlu kalian persiapkan untuk mata kuliah ini? Yang pertama adalah sebelum kelas mulai 28 jam untuk membaca, persiapan, dan kalau ada tugas dikerjakan tugasnya. Nah, jadi ada persiapan yang harus kalian lakukan. Jadi membaca materi yang diberikan, kemudian persiapan sebelum kelas, dan melakukan tugas kalau ada tugas yang diberikan. Kemudian selama kelas berlangsung 28 jam per semester, termasuk kuliah yang direkam terlebih dahulu, forum, diskusi, aktivitas, grup, kuis, dan ujian. Nah, kuliah kita lebih banyak dalam bentuk tatap muka ya. Nah, itulah sebabnya maka di dalam kelas ini akan ada pemaparan materi, akan ada diskusi kalau diperlukan, dan juga ada aktivitas grup kalau diperlukan. Kemudian ada tanya jawab, dan kalau diperlukan nanti kita juga akan mengadakan kuis atau ujian untuk menguji pemahaman kalian. Dan yang perlu kalian lakukan setelah kelas berlangsung adalah 28 jam per semester, termasuk belajar mandiri dan melengkapi tugas-tugas sesuai dengan apa yang diberikan ya. Jadi ini yang kalian harus lakukan. Dan ya, kemudian kita masuk kepada kebijakan kelas. Ini penting. Ya, kadang-kadang kita tidak mengikuti kebijakan kelas. Sebenarnya ini biasanya sangat relevan pada waktu kita mengajar mahasiswa-mahasiswi di fakultas-fakultas lain ya. Yang pertama, jadi mahasiswa diharapkan menghadiri setiap sesi kelas yang diselenggarakan. Bagi mahasiswa yang tidak menghadiri perkuliahan di satu mata kuliah lebih dari 3 kali, tidak diperbolehkan mengikuti UAS pada mata kuliah tersebut. Kedua, mahasiswa harus mengikuti kelas tepat waktu. Mahasiswa dianggap terlambat apabila hadir setelah jadwal kelas yang telah ditentukan 15 menit pertama. Nah, keterlambatan sebanyak 3 kali sama dengan 1 kali absen. Kemudian ketiga, jika mahasiswa tidak dapat mengikuti kelas karena sakit, maka wajib menyerahkan surat keterangan dari dokter. Jika ada kedukaan anggota keluarga terdekat, maka harus menyerahkan surat keterangan dari orang tua dan diketahui oleh dosen pembimbing akademik. Jika tidak ada surat keterangan, maka mahasiswa dianggap tidak hadir. Yang keempat, jika mengalami kendala dalam mengikuti pertemuan kelas sinkronus, terutama terkait dengan jaringan internet atau listrik padam, segera komunikasikan kepada dosen dan PIC kelas dengan berbagai media yang ada. Apakah pakai WhatsApp lah, SMS lah, atau media komunikasi yang lain, sebelum atau paling lambat di hari yang sama dengan jadwal mata kuliah. Kemudian apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan karena sakit, ada kedukaan atau terkendala jaringan internet, maka diwajibkan untuk apa? Pertama, belajar secara mandiri semua materi yang dipelajari dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh dosen, serta menyerahkannya sesuai batas waktu yang ditentukan oleh dosen. Kedua, dengan adanya surat keterangan dan menyerahkan semua tugas yang diberikan oleh dosen, maka ketidakhadiran karena alasan di atas tidak diperhitungkan sebagai absen saat penghitungan kelayakan kehadiran mengikuti UAS. Ya. Nah, saya harap kalian memperhatikan hal ini karena ini berkaitan dengan
hal-hal yang kadang-kadang terjadi secara tidak terduga ya. Yang keenam, dalam pertemuan kelas yang diselenggarakan secara sinkronus, mahasiswa siap untuk belajar dan berinteraksi serta wajib mengenakan pakaian yang pantas dan sopan. Ya, kita harus lihat ya bahwa konteksnya adalah kelas. Jadi pakailah baju yang sopan ya. Kemudian pergunakan nama, identitas, foto asli atau email student.uph.edu selama mengikuti pembelajaran daring ya. Jadi kalau ada komunikasi atau apa, kita perlu untuk melihat. Misalnya saya mau mengirim email kepada kalian, ini adalah emailnya kalian ya. Kemudian yang kedelapan, menjunjung tinggi integritas akademik dan non-akademik sesuai kebijakan-kebijakan yang tertulis dalam student handbook. Jadi ini adalah peraturan kelas. Sudah cukup jelas masalah ini? Oke. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, daftar pustaka ya. Pustaka apa yang kita akan gunakan di dalam kelas ini? Yang pertama adalah buku yang judulnya Christ Church Purely Reformed ya, A Social History of Calvinism ya. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku yang berisi tentang, ini buku sangat bagus ya, sangat bagus. Saya punya buku ini, dan buku ini memang memberikan uraian sejarah yang sangat detail tentang perkembangan teologi reform dari zaman reformasi sampai dengan zaman pasca reformasi ya. Yang kedua adalah Runtut Pijar. Nah, ini sebenarnya buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Tony Lane ya. Buku ini sebenarnya sangat penting untuk kalian baca sebagai pengantar untuk dapat memahami lebih lanjut tentang bagaimana tokoh-tokoh yang terdapat di dalam sejarah teologi reform ya. Buku ini menggunakan pendekatan tokoh daripada pendekatan peristiwa. Bukan pendekatan, tapi tokoh ya. Kemudian ada buku lain yaitu Institutio ya, buku yang ditulis oleh John Calvin ya. Pengajaran, nah ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Pengajaran Agama Kristen oleh T.H. van den N ya. Dan kemudian ada buku lain namanya History of Christian Church yang dibuat oleh Philip Schaff ya, dan juga nanti kemudian hari diedit lagi oleh anaknya ya. Philip Schaff ini adalah seorang sejarawan gereja. Dia bahkan disebut dengan nama The Father of American Church History, bapak dari sejarah gereja Amerika ya. Bukan sejarah Amerika, tetapi sejarah gereja yang ada di orang Amerika yang belajar tentang orang Amerika yang disebut sebagai the father of ini ya, church history. Sebenarnya ada buku lain lagi yang penting di dalam bahasa Indonesia, namanya ini ya, apa itu Calvinisme ya. Dan itu yang belum sempat saya masukkan ke sini, tetapi nanti kalian bisa cari apa itu Calvinisme yang ditulis oleh Christian De Jong ya. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian buku tersebut memberikan kepada kita semacam latar belakang yang sangat komprehensif tentang berbagai pokok-pokok pemikiran di dalam teologi reform ya. Tetapi dia memberikan kepada kita pokok-pokok yang sangat terkenal ya. Kemudian yang menjadi daftar pustaka pendukung adalah Alistair McGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi. Ini adalah buku yang sangat bagus juga. Kenapa buku ini sangat bagus? Karena buku ini memberikan semacam latar belakang historis ya. Dan juga bagian pertamanya memberikan latar belakang historis, bagian keduanya mulai mengkaji berbagai pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa reformasi. Misalnya doktrin pembenar oleh iman, kemudian doktrin tentang gereja, kemudian doktrin tentang tentang relasi antara iman dengan sains dan sebagainya. Jadi buku ini sangat bagus. Cuma memang McGrath tidak secara khusus melihat hanya kepada reform ya, tetapi ada juga Lutheran di situ ya. Nah, ini pustaka pendukung. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu ya. Apa yang menjadi evaluasi kita ya? Nah, evaluasi untuk mata kuliah ini pertama adalah UTS ya. Ini 35% ujian lisan. Kemudian akan diujikan pada pertemuan 1 sampai 7 yang akan diujikan pada pertemuan ke-8, materinya adalah pertemuan 1 sampai 7. Kemudian nanti UAS 35% adalah high quality paper ya. Paper berkualitas tinggi. Jadi di dalam paper ini kalian akan diminta untuk mengupas salah satu topik penting dalam sejarah reformasi. Kalian perlu menjelaskan latar belakang mengapa topik itu penting dibahas. Kemudian kalian perlu memberikan pertanyaan riset. Kemudian kalian perlu memberikan struktur. Nah, topik ini akan diuraikan sesuai dengan strukturnya untuk menjawab pertanyaan riset dan akan diakhiri dengan kesimpulan. Ini akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16 ya. Jadi kalian akan mengumpulkan paper itu. Kemudian kegiatan akademik terstruktur ya, atau CAT itu cuma ada satu di kelas ini, yaitu melakukan tinjauan buku ya, atau book review dari buku yang sudah sebut tadi, Christian De Jong ya, yang diterbitkan pada tahun 1958. Judulnya adalah Apa itu Calvinisme. Penerbitnya adalah Jakarta BPK Gunung Mulia ya. Ini dikumpulkan pada pertemuan ke-16 juga. Sudah cukup jelas mengenai tugas-tugas ini? Ada pertanyaan untuk tugas ini? Sudah cukup jelas ya? Oke, kita lanjut. Oh, silakan. Apa? Oh, iya. Nah, untuk jumlah kata untuk pertemuan ke-16 jumlah kata antara 2000 sampai 2500 ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita akan pindah kepada yang berikutnya.
Nah, jadi bobotnya UTS 35% untuk mencapai CPMK 1, UAS 35% untuk mencapai CPMK 2, dan CAT 1 30% untuk mencapai CPMK 3 ya, UAS dengan CAT ya. Oke, yang lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ini ya, silabusnya atau rencana materi yang akan disampaikan. Pertama jelas adalah perkenalan ya. Saya akan menjelaskan kepada kalian sedikit latar belakang dari perkembangan teologi reform. Nah, di dalam pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan secara khusus tentang relasi antara yang kalian pelajari nanti di sejarah perkembangan teologi reform dengan reformasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ini ya, tentang reformasi ya, tentang reformasi, latar belakang dari reformasi baru masuk kepada ini teologi reform ya. Jadi saya memberikan semacam overview of the history of reform tradition in the Reformation ya. Nah, kemudian ini 2 kali pertemuan. Setelah itu ini ya, kita akan masuk kepada general of outline dan reform view on Christ, person and word ya. Sebenarnya ada 3 kali pertemuan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebenarnya doktrin-doktrin inti, bukan hanya pribadi dan karya Kristus ya. Pribadi dan karya Kristus memang termasuk di situ, tetapi saya memberikan sini 3 pertemuan untuk membahas bukan hanya pribadi dan karya, tetapi juga latar belakang dari pembahasan itu, yaitu pemahaman reform tentang Alkitab, pemahaman reform tentang predestinasi, kemudian sampai kepada pemahaman reform tentang Kristus. Baru nanti kita akan berlanjut kepada di pertemuan ke-7 adalah sejarah tradisi reform pada era ortodoksi awal. Ya. Karena belajar tentang sejarah perkembangan teologi reform tidak bisa hanya berhenti sampai perkembangan pemikiran reform pada masa reformasi. Kita akan melihat bagaimana perkembangan teologi reform pada masa pasca reformasi. Dan disitulah sebenarnya adalah masa-masa di mana teologi reform dibentuk dengan sangat sistematis, sangat kompleks, sehingga melahirkan buku-buku teologi sistematik seperti yang kita miliki hari ini. Jadi sebenarnya buku-buku teologi sistematik seperti yang kalian miliki, misalnya Louis Berkhof, itu sangat berbeda dengan Calvin punya struktur. Ya, kenapa? Karena Louis Berkhof itu sudah mendapatkan yang terbaru dari perkembangan teologi reform pada masa pasca reformasi. Kalau Calvin itu masih pembentukan awal ya. Kalian kan pernah baca Institutio sedikit kan? Itu pasti berbeda bentuknya dengan apa? Louis Berkhof kan? Karena Louis Berkhof itu sudah merangkum perkembangan pemikiran reform pada masa reformasi, pasca reformasi ya. Kemudian setelah itu kita lihat jadi sejarah reform pada tradisi reform pada masa ortodoksi awal itu 1564 sampai 1619. Selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini sampai 2 kali pertemuan. Jadi sejarah reform pada masa awal ortodoksi 1564 sampai 1619 ini adalah periode awal dari pasca reformasi. Kita butuh 2 kali pertemuan untuk menjelaskan ini. Baru kemudian kita akan masuk kepada bagaimana perkembangan pemikiran reform pada masa ortodoksi tinggi atau high ortodoksi. Itu adalah dari tahun 1620 sampai tahun 1700-an. Dan kita butuh 2 kali pertemuan untuk menjelaskan ini. Berikutnya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana perkembangan teologi reform pada masa ortodoksi akhir, ya, late ortodoksi ya. Itu 1700 sampai 1790 ya. Dan pada masa ortodoksi akhir ini kita akan melihat bagaimana teologi reform mengalami decline. Teologi reform yang dipahami sebagai teologi skolastik itu mengalami decline. Dan setelah itu kita akan masuk kepada reform teologi dan modern world ya. Bagaimana perkembangan teologi reform pasca masa ortodoksi akhir. Yaitu pada masa modern dengan begitu banyak pengaruh dari filsafat dan juga proses sekularisasi dari Eropa. Ya. Bagaimana teologi reform berkembang di tengah-tengah pengaruh sekularisasi. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana alternatif yang ditawarkan oleh gerakan neo-Calvinisme sebagai bentuk pendobrakan terhadap sekularisasi itu dan berupaya untuk mengembalikan kembali teologi reform pada masa-masa yang awal, tetapi dengan kontekstualisasi sesuai dengan kepentingan zaman pada waktu itu. Dan kita membutuhkan 2 pertemuan itu untuk itu ya. Jadi mata kuliah ini akan ditutup dengan bagaimana perkembangan teologi reform pada zaman modern. Baru itu setelah itu kita masuk kepada UAS ya. Nah, berikutnya. Nah, jadi assessment untuk paper ya. Nah, paper ini bagaimana assessmentnya? Pertama itu jelas adalah kerapian ya. Kalian bisa lihat highly rapi itu di dalam susunan dan juga ini ya arrangement ya. Itu 4, 3, 2, 1 ya. Bobotnya 10%. Kemudian systematic and logic of topics and subtopic. Artinya penyusunan dari paper itu runut ya. Tidak ada lompatan-lompatan pemikiran ya. Jadi runut secara sistematis, logis, kemudian juga akurat. Jangan sembarangan kasih sejarah. Saya kasih contoh misalnya ya. Calvin ada di masa-masa yang sebelumnya itu ada senior-seniornya kalian itu yang menulis begini ya. Calvin itu adalah yang mencetuskan tulip.
Waduh, saya ngomong dengan dia, bagaimana Calvin bisa mencetuskan tulip? Tulip itu dirumuskan dan di dalam Synod of Dort pada tahun 1619. 1619, Calvin meninggal tahun berapa? 1564. Jadi Calvin meninggal 1564, tulip dirumuskan 1619. Berarti Calvin bangkit lagi dari kuburannya kan? Nah, itu salah satu contoh dari ketidakakuratan historis. Nah, itu kalian tidak boleh ada informasi yang salah seperti itu ya. Nah, kemudian harus komprehensif ya. Dan yang terakhir adalah usahakan kalian sesuai dengan standar penulisan internasional, khususnya kalian bisa menggunakan rujukan dari Chicago Style ya, atau Turabian biasa dikatakan, Kate L. Turabian. Nah, kemudian ini adalah bagian akhir dari kontrak perkuliahan kita ya. Nanti ketua kelas kita yaitu Hizkia nanti akan sudah tanda tangan di sini, nanti saya akan tutup di sini dan nanti akan disetujui oleh ketua program studi, baru nanti akan disetujui oleh dekan ya. Nah, saya pikir ini semuanya adalah RPS kita ya. Selamat memasuki perjalanan untuk mata kuliah ini. Oke, jadi ini ya kita mulai. Jadi hari ini kita akan lanjut kembali topik yang ini ya, yang berkaitan dengan ini ya, dengan sejarah pemikiran reform ya. Dan kalau kita perhatikan dari beberapa kali yang kita sudah lihat dari masa dari pelajaran yang lalu ya, ketika kalian masih belajar sejarah reformasi, kita kan sudah sampai kepada kepada pemahaman tentang keunikan dari teologi reform ya. Nah, itu sebabnya maka di kelas ini sejarah pemikiran reform ya, kita secara khusus akan belajar tentang tentang berbagai topik-topik penting dari teologi reform. Jadi pada kelas semester yang beberapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ya, itu kalian kan belajar sejarah reformasi ya. Nah, jadi sejarah reformasi itu adalah pengantar kepada sejarah pemikiran reform ya. Jadi di sejarah reformasi kita belajar secara khusus bagaimana perkembangan dari teologi reformasi dan juga gerakan reformasi sendiri ya. Dan kemudian di dalam kelas ini kita akan belajar secara khusus tentang sejarah pemikiran reform. Jadi dari pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya ya, di kelas-kelas reformasi itu kita belajar secara khusus tentang perkembangan reformasi dan sebagainya. Nah, makanya di RPS itu kan selalu disampaikan bahwa sejarah pemikiran reformasi merupakan prasyarat bagi sejarah pemikiran reform. Nah, di dalam sejarah pemikiran reform ada beberapa topik ya, yaitu topik-topik seperti yang lalu itu kita sudah belajar tentang pemahaman reformasi, khususnya teologi reform tentang tentang Alkitab. Kemudian bagaimana pemahaman reform khususnya tentang topik-topik seperti predestinasi, dan kemudian pemahaman reform tentang kristologi dan sebagainya. Nah, jadi hari ini ya secara khusus kita akan fokus kepada sejarah perkembangan pemikiran reform terkait dengan pemahaman tentang Kristus atau kristologi ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam pemahaman reform tentang kristologi itu ada beberapa topik penting ya, Nah, jadi kalau kita melihat di sini, yaitu yang pertama adalah tentang aseity of the Son of God ya. Jadi di dalam pemahaman kita tentang Kristus ya, kita mengerti bahwa Kristus adalah Tuhan dan juga adalah manusia ya. Dan di sini ya kita melihat bahwa sejarah pemikiran reform mempunyai keunikan ya di dalam memahami tentang Kristus. Dan yang pertama dari keunikan itu adalah tentang Kristus sebagai anak Allah yang punya kealahan atau punya yang disebut sebagai aseity atau self-existent ya, ada di dalam dirinya sendiri. Nah, nanti setelah itu kita akan belajar juga tentang yang kedua keunikan teologi reform juga, yaitu tentang 3 jabatan Kristus atau biasa dikenal dengan munus triplex ya. Dan yang ketiga tentang adanya keunikan teologi reform di dalam sejarahnya yang menekankan tentang relasi antara konsep perjanjian, konsep sejarah, konsep penebusan yang fungsional, dan juga konsep economical ya. Jadi ada relasi. Karena di dalam teologi reform dipahami bahwa keselamatan manusia itu bermula dari apa? Dari perjanjian Allah di dalam kekekalan dengan Sang Bapa, dengan Sang Anak maupun dengan Sang Roh Kudus. Kemudian bagaimana perjanjian tersebut diwujud nyatakan dalam bentuk pemilihan dari kaum pilihan. Kemudian dari situ kemudian sampai kepada bagaimana pemilihan itu diterapkan di dalam sejarah melalui soteriologi ya, atau melalui keselamatan ya. Jadi teologi reform selalu menekankan kepada sifat fungsional dari keselamatan ya, atau karya Kristus.
Kalau kita melihat pada pelajaran-pelajaran yang lalu, ya, ketika kita belajar tentang sejarah reformasi, itu kita melihat bahwa dalam perkembangan sejarah di daerah timur khususnya mereka menemukan konsep tentang dua natur Kristus, ya, Allah dan manusia. Tetapi kali ini kita melihat bahwa teologi reform dengan mengasumsikan Allah dan manusia lebih banyak menekankan kepada bagaimana kealahan dan kemanusiaan Kristus itu berbicara tentang keselamatan manusia di dalam sejarah. Makanya katakan sebagai fungsional dan juga economical. Kemudian yang keempat, topik yang keempat yang kita akan bahas nanti adalah tentang relasi antara Kristus dan juga karya penebusannya dengan ketetapan ilahi. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang apa yang menjadi, apakah karya Kristus itu bersifat necessity ataukah karya Kristus bersifat contingent. Jadi apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi reason bagi karya Kristus. Itu biasanya di dalam teologi reform kita kenal dengan istilah ini, ya. Biasa di dalam teologi reform kita kenal dengan istilah ini, ya. Apa namanya itu? Ratio Meriti Christi, ya. The reason of Christ's merit. Atau alasan atau dasar pemikiran tentang jasa Kristus, ya. Tentang jasa Kristus. Jasa Kristus di kayu salib, ya. Nah, itulah yang kita akan bahas di dalam topik yang keempat. Kemudian topik yang kelima, ya, topik yang kelima kita akan berbicara tentang apakah Kristus ketika menyelamatkan kita, apakah hanya natur kemanusiaannya yang menyelamatkan kita atau merupakan integrasi antara natur kealahan dan natur kemanusiaan. Nah, ini ada perdebatan di kalangan reform dan dengan kalangan Roma Katolik misalnya, khususnya direpresentasi di dalam pemikiran dari Thomas Aquinas. Jadi di dalam kalangan reform jelas sekali bagi Calvin dan juga bagi para teolog reform yang lain, ya, Kristus menyelamatkan kita sebagai mediator yang merupakan Allah dan manusia di dalam satu pribadi. Tetapi di dalam pemikiran dari Aquinas, menurut beberapa orang katanya, ya, keselamatan karya mediatorship dari Kristus itu hanya kemanusiaannya, bukan kealahannya, ya. Nah, itu yang menjadi keunikan dari pemahaman teologi reform, yaitu karya keselamatan tersebut bukan hanya kealahan, bukan hanya kemanusiaan, tetapi kealahan dan kemanusiaan di dalam satu pribadi. Jadi dalam hal ini teologi reform punya keunikan di dalam konsistensinya terhadap konsili Chalcedon. Keputusan dari konsili Chalcedon itu sudah belajar di dalam pertemuan-pertemuan tentang sejarah reformasi. Kemudian yang keenam adalah keunikan dari teologi reform tentang extra Calvinisticum, ya. Nah, ini sebenarnya adalah istilah yang mengejek, ya, dari kalangan Lutheran kepada reform, karena ada beberapa pandangan dari Calvin yang dikatakan sebagai seakan-akan menambahkan kepada pemahaman tentang Kristus, ya. Tetapi sebenarnya tidak harus seperti demikian kalau dipahami secara proporsional, dan itulah sebabnya maka teologi reform meluangkan begitu banyak energi intelektual mereka untuk mempertahankan pengajaran itu, ya. Nah, jadi keenam topik ini merupakan topik-topik yang berkaitan dengan keunikan pemahaman reform tentang kristologi di dalam sejarahnya. Ada pertanyaan kira-kira setelah saya sudah menyampaikan topik ini? Silakan, Hizkia. Kristus kan menebus manusia sebagai secara pendamai atau Allah manusia. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, itu apakah benar-benar Yesus menjadi pendamai semua orang yang sedang berdosa atau yang akan datang, Pak? Generasi yang ditebus itu apakah generasi saat itu atau generasi sebelum Yesus ada, Pak? Nah, jadi di dalam teologi reform jelas sekali bahwa ada keterkaitan antara doktrin pemilihan dengan kristologi, ya. Jadi Kristus itu datang ke dalam dunia, ya. Kristus itu datang ke dalam dunia melalui suatu perencanaan, ya. Melalui perencanaan dan juga lebih tepatnya kita katakan sebagai melalui suatu perjanjian. Nah, di dalam teologi reform kita kenal yang disebut sebagai Covenant of Redemption, ya. Covenant of Redemption. Memang sering menjadi perdebatan di kalangan para teolog, apakah teologi reform itu mengenal 2 perjanjian atau 3 perjanjian. Tetapi secara umum, ya, teologi reform itu mengenal 3 model perjanjian, ya, yaitu perjanjian usaha atau covenant of work, yaitu yang terjadi di Taman Eden, di mana kalau Adam taat maka Adam akan memperoleh kehidupan, tetapi kalau Adam tidak taat maka Adam akan memperoleh kematian. Kenapa dikasih nama dengan covenant of work? Karena penunaiannya atau fulfillment-nya itu berdasarkan kepada apa yang Adam lakukan, makanya dinamakan covenant of work. Tetapi ada juga namanya covenant of redemption. Nah, covenant of redemption berbicara secara khusus tentang permufakatan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kekekalan untuk keselamatan manusia. Di situ sang Bapa mengutus
atau memilih Kristus untuk mati bagi manusia, dan Kristus dengan rela menerima pemilihan tersebut. Dan kemudian setelah itu berkaitan langsung dengan doktrin predestinasi. Jadi Kristus dipilih untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Dan kemudian setelah itu Sang Bapa memberikan kepada Kristus memberikan kepada Kristus umat, yaitu kaum pilihan. Dan nanti Kristus datang ke dalam dunia, maka Kristus akan mati untuk kaum pilihan. Jadi ada keterkaitan antara rencana covenant of redemption, predestinasi, dengan keselamatan dari kaum pilihan. Ya, sehingga kematian Kristus di kayu salib akan efektif bagi semua kaum pilihan. Apakah kaum pilihannya ada pada waktu itu? Apakah kaum pilihannya belum ada pada waktu itu? Apakah kaum pilihannya sudah mati pada waktu itu, ya? Tetapi intinya adalah kaum pilihan adalah fokus dari kematian Kristus. Nah, itulah sebabnya maka di dalam teologi reform kita tidak bisa berbicara tentang yang lain kalau kita tidak berbicara tentang kaum pilihan. Kemudian di-condemn, ya, atau dinyatakan pengajarannya salah pada waktu konsili Nisea, ya, pada tahun 325 Masehi. Dan di situ Arianisme ini mengajarkan bahwa Yesus meskipun lebih tinggi dari seluruh manusia, tetapi biar bagaimana dia tetap diciptakan. Biar bagaimana dia tetap tunduk kepada Bapa. Dia subordinat kepada Sang Bapa. Sementara Sabellianisme ini adalah pengajaran dari seorang teolog gereja purba yang bernama Sabellian, ya. Dan Sabellian ini mengajarkan tentang ajaran yang dikenal dengan istilah modalisme, ya. Jadi modalisme itu berarti Sang Bapa ketika turun ke dunia, Sang Bapa Yesus Kristus itu adalah Sang Bapa yang turun ke dunia gitu. Dan kemudian Roh Kudus adalah Sang Bapa yang berdiam di dalam hati kita. Jadi cuma ada satu Allah dengan tiga modus keberadaan yang berbeda. Modus keberadaan ketika dia menciptakan langit dan bumi sebagai Bapa, modus keberadaan sebagai anak ketika di dunia, dan juga modus keberadaan sebagai Roh Kudus ketika ada di dalam hati kita. Jadi pengajarannya sebenarnya cuma ada satu pribadi, tidak tiga pribadi, ya. Nah, cuma ada satu Allah. Nah, itu adalah bentuk pengajaran yang dikenal sebagai Sabellianisme, ya. Nah, kenapa sampai Caroli mengatakan bahwa Calvin dan teman-temannya itu mengajarkan Arianisme dan Sabellianisme? Nah, ini sebenarnya adalah satu tuduhan, ya. Sebenarnya kalau dikatakan sebagai Arianisme itu kurang begitu tepat. Lebih tepat memang sebenarnya adalah Sabellianisme. Kalau kita mau ikut kritiknya dari siapa? Dari Caroli. Karena menurut dia Calvin mengatakan sang anak punya keilahian yang berasal dari dirinya sendiri. Karena sang anak punya keilahian berasal dari dirinya sendiri, ya, maka dikatakan bahwa sang anak itu tidak berbeda dengan Sang Bapa, tidak berbeda dengan Roh Kudus. Jadi sebenarnya menurut Caroli, dalam hal ini Calvin dan teman-temannya seakan-akan mengatakan bahwa sang anak adalah Sang Bapa dan Sang Bapa adalah Sang Roh Kudus dan semuanya sama, cuma satu pribadi. Itulah sebabnya maka karena dia tidak mengerti ajaran itu, maka dia katakan bahwa Calvin itu Sabellian. Ya. Nah, dan juga Arian karena menganggap bahwa bahwa sang anak itu, nah ini sebenarnya lebih tepat kritiknya dari Caroli itu adalah Sabellianisme, ya. Nah, ini adalah salah satu kutipan dari siapa? Dari Calvin yang dikritik oleh siapa? Oleh Caroli, ya. Kalau kalian perhatikan, for before he assumed flesh, he was the eternal word itself, begotten by the Father before the ages, very God of one essence, power, majesty with the Father, and indeed Jehovah himself, who has always had it of himself. Nah, ini kalimat yang saya miringkan ini adalah kalimat yang penting. Then he should be and has inspired the power of subsisting in others. Nah, jadi ini yang dikritik oleh Caroli karena Calvin mengatakan bahwa ternyata Kristus itu memiliki keilahian dari dirinya sendiri. Oke? Sampai sejauh ini ada pertanyaan enggak tentang itu? Ya, silakan. Kan Pak, kalau Caroli itu punya pandangan yang berbeda dengan Farel dan Calvin. Lalu apa yang melatar belakangi perbedaan pemikiran itu? Apakah hanya perbedaan pendidikan, Pak? Sebenarnya sih lebih cenderung kepada motif pribadi, ya. Karena Caroli ini orangnya kurang begitu baik secara personal, ya. Nah, kemudian dia juga memang merasa ada ruang untuk masuk kepada kritik karena dia merasa bahwa salah satu konfesi yang diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh Farel dengan Calvin di Jenewa itu tidak menyinggung terlalu banyak tentang masalah Trinitas. Jadi seakan-akan Caroli itu curiga bahwa Farel dengan Calvin mempunyai pandangan Trinitas yang tidak ortodoks. Karena itu maka tidak diajarkan di dalam pengakuan iman Jenewa. Ya. Jadi dia menggunakan celah itu untuk mengkritik. Dan dia sebenarnya sudah punya kepentingan untuk apa? Untuk mencari kekuasaan dan sebagainya, ya. Jadi harapannya itu adalah kalian bisa melihat bahwa ternyata teologi reform itu mempunyai keunikan di dalam memahami tentang berbagai pokok-pokok doktrin di dalam iman Kristen. Kadang-kadang kita menganggap bahwa teologi reform itu seakan-akan cuma satu warna.
Di dalam bahasa intelektual kadang-kadang kita sebut dengan istilah monolitik ya. Tetapi teologi reform tidak monolitik. Teologi reform itu kaya ya. Kaya dan punya keunikan yang meskipun sama-sama dengan Katolik dan dan Lutheran mengakui tentang Yesus sebagai Allah dan manusia, tetapi ternyata teologi reform punya keunikan di dalam memahami tentang Kristus. Ya. Jadi saya berharap setelah sudah mempelajari semuanya ini, ya, kalian bisa kembali melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kalian pelajari di mata kuliah yang lalu, khususnya di mata kuliah sistematik teologi, untuk melihat bahwa ternyata ada keunikan sebenarnya yang perlu untuk kalian pelajari lebih lanjut tentang pokok-pokok pemikiran di dalam teologi reform dan perkembangan teologi reform di dalam sejarah. Oke? Ya, itu aja yang harapan saya untuk kalian ya. Terima kasih ya. Semoga materi ini ya, sejarah pemikiran reform bisa menjadi manfaat bagi kalian di dalam pengajaran kalian ketika kalian menjadi guru di sekolah-sekolah ya. Oke, terima kasih.